Kakak mohon penjelasan terkait strategi Dinas Pariwisata Raja Ampat di tengah pandemi Covid ini sehingga pariwisata kita tidak redup lah Kakak, sehingga ke depan dia tetap maju. Ya, baik. Terima kasih. Jadi gini, kita tahu semua ya, jadi setahun kita kemarin ulang tahun, 1 tahun COVID-19 melanda Indonesia. Ya. COVID ini juga disebut pandemi, artinya bahwa dia global gitu ya. Jadi tidak hanya Indonesia, tidak hanya Papua Barat, tidak hanya, tapi global. Nah, sektor yang paling terdampak dengan adanya pandemi ini adalah salah satunya sektor pariwisata. Kenapa? Karena pandemi ini melarang orang untuk keluar, melarang orang untuk jalan-jalan. Nah, pariwisata butuh orang jalan-jalan. Nah, ini satu hal yang sangat menyedihkan lah gitu ya. Artinya dengan pandemi ini tidak ada orang yang jalan-jalan, tidak ada yang naik pesawat, tidak ada yang naik kapal, tidak ada yang naik bis, kereta api, tidak ada orang yang nginap di hotel, tidak ada orang yang makan di restoran, tidak ada orang yang jalan-jalan ke objek. Jadi intinya semua sektor pariwisata sektor yang sangat terpukul. Nah, memang dampaknya luar biasa ya. Kita tahu semua ada banyak pegawai karyawan dirumahkan, ada yang betul-betul di PHK. Yang lebih parah lagi, udah banyak teman-teman yang asosiasi dari hotel, informasi dari PHRI di beberapa tempat di Indonesia, ada yang mau jual hotel, jual restoran, jual aset lah gitu, karena udah tidak mampu lagi untuk bisa memelihara atau mengelola aset karena tidak adanya tamu yang datang ke suatu tempat itu. Di Raja Ampat kita memang kita tahu semua juga bahwa informasi banyak yang dirumahkan, banyak yang di PHK juga, banyak yang tidak berjalan kegiatan-kegiatan usaha pariwisata gitu. Dan tentunya ini juga membuat kita juga di Raja Ampat sangat terpengaruh dengan hal seperti itu gitu. Nah, kita berharap pandemi ini akan semakin bagus ya, semakin terkendali. Kita tahu semua pemerintah sekarang sudah menyiapkan vaksin gitu ya. Nah, di Raja Ampat kita udah vaksin 1 bulan lalu. Saya juga salah satu percontohan untuk vaksin permulaan di Raja Ampat. Kemudian tahap pertama nakes sudah selesai Raja Ampat. Tahap kedua nanti itu kan untuk pelayanan publik, teman-teman TNI, Polri, kemudian dinas, teman-teman kita juga sektor pariwisata ini juga masuk kategori tahap kedua nanti. Jadi nanti Senin besok kita ada perwakilan 10 orang dari teman-teman pelaku usaha wisata Raja Ampat akan kita vaksin juga. Jadi bertahap. Nanti semuanya orang teman-teman yang bekerja di pariwisata akan kita vaksin gitu. Nah, ini penting karena pandemi ini bisa dikendalikan kalau kita menerapkan protokol kesehatan yang ketat, yang disiplin, kemudian kita ada vaksin. Jadi mudah-mudahan dengan ini sektor pariwisata akan pulih dan bangkit. Nah, di pariwisata sendiri kami itu ada 3 strategi besar untuk pariwisata. Yang pertama itu adalah inovasi. Yang kedua adaptasi, yang ketiga kolaborasi. Nah, bicara inovasi, memang saat ini kita berharap momentum pandemi ini itu semua kegiatan kepariwisataan itu kita basiskan ke lebih berfokus pada database yang bagus gitu. Kita membuat berbagai macam inovasi digital sehingga memudahkan kita untuk mendapatkan database yang bagus, kemudian kita bisa lebih menyampaikan informasi yang lebih real time tentang kondisi Raja Ampat dan sebagainya gitu. Dengan adanya COVID ini, kami Kabupaten Raja Ampat khususnya di Dinas Pariwisata, kita melalui Perbup nomor 9 tahun 2020 kita sudah membuat satu inovasi, namanya registrasi online untuk wisatawan yang ke Raja Ampat, asing maupun domestik. Nah, registrasi online ini adalah mewajibkan seluruh orang yang ke Raja Ampat wajib registrasi online. Nah, registrasi online ini manfaatnya banyak. Yang pertama itu adalah kita bisa mendapatkan database yang bagus tentang pariwisata. Kita tahu si A dari mana, asal negara mana, tinggal di mana, kemudian dia laki-laki atau perempuan, umurnya berapa tahun, di Raja Ampat dia nginap di mana, kemudian dia naik kapal apa, di Raja Ampat dia berapa lama, di Raja Ampat dia mengunjungi apa saja. Itu manfaat dari data. Manfaatnya adalah kita bisa tahu persis kalau ada apa-apa dengan tamu ini, kita bisa gampang melakukan tracing, bisa mencari tahu, bisa menelusuri kemana saja Raja Ampat. Sehingga kita dengan mudah kalau ada apa-apa, misalnya yang bersangkutan, katakanlah yang bersangkutan positif
nantinya kita mudah untuk melakukan tracing di Raja Ampat karena database kita bagus. Nah, itu yang paling penting kalau kita menggunakan registrasi online. Kemudian yang kedua, kami Raja Ampat sekarang melakukan survei tingkat kepuasan online juga. Jadi semua orang ke Raja Ampat, wisatawan, kita wajibkan mereka mengisi survei. Kita ingin menanyakan bagaimana Raja Ampat, bagaimana sistem di Raja Ampat, bagaimana penanganan COVID untuk wisatawan, dan bagaimana seluruh pelaku usaha di Raja Ampat, khususnya berhubungan dengan COVID-19. Nah, dengan mendapatkan informasi baik dari wisatawan, kita akan lebih mudah untuk mengevaluasi kalau ada apa-apa gitu. Kemudian yang kedua menyangkut adaptasi. Adaptasi ini penting. Kenapa? Karena sekarang ini eranya lagi pandemi gitu. Turis akan was-was, akan ragu-ragu berjalan-jalan, terutama di tempat-tempat yang memang belum diakui bahwa dia udah siap menerima wisatawan gitu. Di pariwisata sendiri kita sudah ada namanya protokol kesehatan khusus pariwisata. Nah, di Raja Ampat juga kita sudah menyusun protokol kesehatan pariwisata gitu, yang kemarin melalui Pergub nomor 9 tahun 2020. Jadi sudah ada. Jadi di Raja Ampat semua hotel, homestay, restoran, kemudian teman-teman speedboat, teman-teman pengelola objek itu udah kita training, latih tentang bagaimana protokol kesehatan di masing-masing tempat. Bagaimana prokes di homestay, bagaimana prokes di hotel, bagaimana prokes di restoran, bagaimana prokes di objek-objek wisata gitu. Jadi semua udah kita latih teman-teman semua di lapangan. Nah, di pariwisata ada yang namanya CHSE. Ada Clean, Health, Safety, dan Environmental. Jadi kalau di Indonesia kan 4K. Jadi menyangkut kesehatan, kebersihan, keamanan, dan keberlanjutan. Semua aspek di Raja Ampat itu harus mengacu ke CHSE tadi. Jadi semua aspek-aspek, semuanya mereka harus menerapkan pola-pola tadi. Ada aspek kesehatan, ada aspek kebersihan, aspek keamanan, dan aspek keberlanjutan. Semuanya, mulai dari tadi tempat yang saya sebutkan tadi. Jadi itu semua wajib. Nah, sekarang Kementerian Pariwisata lagi melakukan sertifikasi CHSE untuk teman-teman pelaku industri wisata gitu. Jadi kita sekarang tahun 2020 kemarin sudah ada lebih kurang 4 di Raja Ampat yang sudah dapat sertifikat. Tahun ini kita push semua teman-teman yang pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi CHSE. Kenapa penting? Karena sertifikat CHSE ini sebagai bukti jaminan, garansi ke wisatawan bahwa hotel saya misalnya ini sudah menerapkan program CHSE. Artinya jangan khawatirlah dengan masalah COVID. Kenapa? Kita udah menerapkan CHSE. Artinya Raja Ampat itu sudah mengikuti seluruh prosedur itu. Kita lakukan itu semua karena itu semua garansi. Garansi bagi wisatawan bahwa tempat kita udah layak dikunjungi karena udah menerapkan tadi pola-pola CHSE di Raja Ampat gitu. Dan ini udah kita training semua mereka, udah training semua. Jadi teman-teman mudah-mudahan kita siap. Itu semua pelaku mulai dari homestay tadi sampai pada hotel-hotel besar. Iya, tahun ini kita ada sertifikasi. Sertifikasi CHSE itu harus mendaftar di Kementerian Pariwisata. Ya. Setelah mendaftar nanti tim dari Sukovindo datang menilai. Jadi yang menilai bukan kami. Ya. Yang menilai bukan pemerintah juga pusat, tapi pihak ketiga namanya Sukovindo, yang mereka menyangkut mutu dan kualitas. Jadi mereka akan menilai langsung apakah tempat kita layak dan sudah menerapkan tadi CHSE. Itu yang kalau sudah sertifikat itu garansi namanya, garansi bagi wisatawan bahwa tempat kita sudah layak untuk dikunjungi. Nah, itu artinya turis-turis dan atau wisatawan itu tidak lagi perlu khawatir soal betul, karena ini kan masih pandemi ya. Kekhawatiran orang itu banyak. Orang khawatir naik pesawat takut tertular, orang khawatir naik kapal takut tertular, orang khawatir naik masuk di hotel. Tapi kan dengan kita memberikan garansi bahwa tempat kita betul-betul sudah di certified oleh pemerintah, artinya kita juga tenang gitu. Tenang bahwa jangan khawatir, tempat ini betul-betul sudah memenuhi standar COVID itu. Nah, itu yang menyangkut adaptasi. Jadi kita berharap itu. Kemudian yang paling penting adalah tadi kita harus mensukseskan program pemerintah untuk vaksinasi. Kita berharap semua pekerja di sektor pariwisata di Raja Ampat itu divaksin. Jangan takut dengan vaksin. Vaksin itu sehat dan penting. Saya sudah divaksin 2 kali. Saya termasuk percontohan di Raja Ampat juga, dan saya mudah-mudahan sehat, insya Allah sehat. Dan kalau kita udah vaksin, paling tidak dengan menerapkan tadi, kita menerapkan protokol kesehatan. Wisatawan menerapkan protokol kesehatan. 3M misalnya, memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak. Kemudian
berkunjung ke hotel, berkunjung di kapal, di objek, menerapkan CHSE. Kemudian sudah divaksin semua. Nah, ini semua kan payung. Ini semua dalam rangka untuk pencegahan semua. Dengan kita menerapkan prokes 3M yang ketat, disiplin, kemudian industri wisata sudah menerapkan CHSE, kemudian seluruh pekerja dan seluruh wisatawan masyarakat sudah divaksin. Saya yakin dan percaya bahwa pandemi akan berakhir, COVID-19 bisa dikendalikan dan sektor pariwisata bisa bangkit kembali, termasuk Raja Ampat. Nah, yang terakhir namanya kolaborasi. Kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan hanya oleh sektor pariwisata sendiri, melibatkan semua unsur. Jadi unsur keamanan, unsur kesehatan, teman-teman semua perhubungan, semua bahu-membahu untuk segera mengakhiri pandemi ini dan kita mendukung pulihnya sektor pariwisata ini sehingga geliat ekonomi wisata bisa semakin dirasakan oleh seluruh dunia. Itu strategi besar kita untuk pariwisata dan juga untuk Raja Ampat. Untuk teman-teman pelaku usaha wisata ini rencananya kapan untuk divaksinasi? Nah, kita pariwisata itu di program nasional kita masuk tahap kedua saat ini gitu loh, saat ini. Cuma kan kita sekali lagi TNI Polri, kemudian pelayanan publik, pasar-pasar, kemudian sektor pariwisata ini masuk tahap kedua nih, rantua lansia juga. Cuma kan gini, jumlah kita banyak. Kalau sektor pariwisata Raja Ampat kita hitung-hitung sekitar 1.200 orang yang kerja di sektor pariwisata. Nah, TNI Polri juga banyak, teman-teman pelayanan publik juga banyak, teman-teman pasar juga banyak, lansia juga banyak. Cuma kan sekarang kendala kita adalah ketersediaan vaksin. Informasi dari teman-teman kesehatan untuk Raja Ampat vaksinnya memang tidak satu kaligus banyak gitu. Jadi secara bertahap. Jadi karena terbatas vaksinnya dari 1.000 lebih tadi yang pekerja sektor pariwisata, besok hari Senin, besok ini kita ada perwakilan sektor pariwisata ada 20 orang yang akan kita vaksin. Jadi sebagian besar teman-teman kita di UPTD Pariwisata karena mereka tiap hari berhubungan dengan tamu, dengan turis, kemudian ada yang perwakilan dari homestay, ada perwakilan dari resort, ada perwakilan dari speedboat, perwakilan taksi, perwakilan restoran, perwakilan kafe, kemudian perwakilan teman-teman guide. Jadi semua ini kita siapkan mereka dulu sehingga 10 perwakilan yang di sektor pariwisata menjadi influencer. Mereka pun menjadi komunikator kita Raja Ampat ke teman-teman mereka yang lain bahwa vaksin itu penting, vaksin itu sehat, aman, jangan khawatir dengan vaksin. Nah, ini yang kita akan lakukan di Raja Ampat. Terima kasih.